Bersua kembali kita pemirsa dalam program Ngobrol Politik Yuk bersama kami Riau Televisi. Untuk edisi hari ini saya telah mendatangi kediaman Bapak Desmianto, Ketua DPRD Pekanbaru. Lebih kurang 30 menit ke depan saya akan berbincang-bincang dengan beliau seputar masa kecil dan remaja beliau, kemudian juga pengaruh orang tua terhadap perjalanan karir beliau. Dan di samping itu juga saya akan mengupas lebih jauh tentang visi misi beliau sebagai calon DPD RI dan kiprah Bapak Desmianto sebagai Ketua DPRD Kota Pekanbaru. Bagaimana beliau menyikapi berbagai persoalan di Kota Pekanbaru dan solusi apa yang sedang dan akan diterapkan beliau sebagai seorang legislator di Kota Pekanbaru. Simak kami terus pemirsa dalam program Ngobrol Politik Yuk. Kami ingin tahu nih, sebelum kita serius nih, sebelum kita berbincang-bincang seputar program visi misi Bapak sebagai calon DPD RI, kemudian juga saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Pekanbaru nih Pak Desmianto. Ya. Banyak sekali beban kerja, beban tugas yang dijalankan. Tapi kita bicara yang santai dan ringan nih Pak Desmianto, sebelum kita bicara serius nih. Kami ingin tahu nih, karena kan kesibukan Pak Desmianto cukup padat. Ya. Nah, sebelum memulai aktivitas sebagai Ketua DPRD Pekanbaru, sebelum memulai aktivitas sebagai anggota Dewan, ini biasanya apa yang dilakukan pada pagi hari ini Pak? Apa aktivitas rutin yang dikerjakan, yang dilakukan? Bisa diceritakan sedikit nih Pak Desmianto? Biasanya habis bangun pagi, kalau tidak ada banyak sekali acara undangan, Ya. pertama mendengarkan musik mungkin. Musik Pak? Ya, karena memang dari dulu tidak bisa lepas dari dunia ya. Kesukaan ya, Ya. karena bikin kita rileks barangkali kan. Ya. Nah, setelah itu biasanya mengecek surat-surat yang sampai sebelum saya memang berangkat ke kantor ya, berangkat kerja, cek yang masuk-masuk, yang penting-penting diperiksa. Nah, setelah itu selalu ada tamu. Biasanya ada tamu. Tamunya dari mana nih biasanya? Ya. Ya namanya kita artinya sebagai orang dituakan di kota ini ya banyak sekali dari segala lapisan masyarakat ya, baik dari rakyat maupun pejabat, bahkan dari kalangan sendiri misalnya partai dan juga sebagainya. ramai tampaknya di rumah, Pak, ya. Ini kalau bicara tentang musik tadi, ini biasanya lagu-lagu apa yang diputar atau didengarkan, atau bagaimana nih musiknya? Apakah memainkan alat musik atau seperti apa nih kegemaran Pak Desmianto? Ya. Mendengarkan itu memang sudah menjadi kebiasaan, dan memainkan alat musik beberapa hal, barangkali seperti gitar ya. Ya, biasa saya mainkan kalau saya lagi sedikit namanya relax ya, tidak banyak beban pekerjaan. Nah, ini bisa saya lakukan sendiri, biasa malam-malam atau sore, sehingga berkumpul dengan keluarga ya kan. Ya, ini kebiasaan yang saya lakukan di hari-hari di hari-hari senggang saya. Tapi yang jelas tadi mendengarkan musik Pak ya, dan bermain gitar ya. Iya. Hobi ya. Ya, hobi kita. Mungkin juga menjadi salah satu penyemangat. Walaupun tidak mahir betul ya kan. Menjadi salah satu penyemangat ya untuk bekerja di legislatur tentunya. Iya. Pak Desmianto ya. Ya. Oke. Kemudian Pak Desmianto, kita tahu, masyarakat juga tahu, saat ini kan Bapak sebagai Ketua DPRD Pekanbaru Pak ya. Periode 2009 Pak ya. 2009-2014 insya Allah. Ya. Dan ini kan sebuah pekerjaan yang berat sekali, boleh dikatakan maha berat nih Pak ya, karena memimpin menjadi wakil rakyat Pak yang dituakan di DPRD Pekanbaru. Iya. Tapi sebelum mencapai puncak karir seperti itu, kami ingin tahu nih, bisa sedikit perjalanan kehidupan Bapak Desmianto nih, mungkin waktu sekolah, waktu kecil hingga memasuki masa sekolah nih, perjalanan waktunya. Seperti apa nih, bisa dijelaskan Pak? Katakanlah dari SD hingga sekolah menengah nih, seperti apa dan di mana dimulai kehidupan itu Pak Desmianto? Saya lahir Ya. di Pekanbaru, tepatnya pada tanggal 4 bulan Agustus 1964 di Jalan Seroja, Padang Bulan, Kecamatan Senaplan. Jadi asli Pekanbaru. Di sanalah kakek nenek kumpul dari keluarga yang berasal dari campuran. Karena orang tua laki-laki saya keturunannya adalah keturunan Jawa, sementara ibu saya adalah orang dari Sumatera Barat. Nah, saya mulai dari kecil itu hobi satu itu olahraga memang. Olahraga
dari awal itu kita sudah, karena di lapangan di rumah itu ada lapangan bulu tangkis, bahkan itu lapangan bulu tangkis yang kedua setelah Gajah Mada dulu. Iya. Dan itu dipakai buat kegiatan bahkan skala provinsi waktu itu ya, untuk kegiatan olahraga. Nah, saya hobi sekali main badminton. Selanjutnya terus meningkat terus bela diri, bola kaki dan sebagainya. Tapi memang karena kita banyak sukanya sehingga tidak pernah jadi atlet yang benar-benar jadi. Nah, dan memang di masa kecil, artinya saya sekolah di SD 29 di Padang Bulan juga masih, ada SMP-nya SMP 3 masih di Sukajadi, SMA-nya SMA 4 Negeri 4 Simpang 3. Nah, dalam perjalanan di masa kecil ini saya terlahir dari orang-orang yang biasa saja. Saya pikir bapak saya pegawai negeri, rendahan ya, karena tamatnya sekolahnya juga sekolah rakyat. Ibu saya agak lebih mending keluarganya karena memang dia tamatan SMP ya. Tapi waktu kecil, karena saya anak ke-6 dari 8 atau 10 bersaudara. Besar, keluarga besar. Iya, keluarga besar, dan kita hidup di lingkungan keluarga yang dari kakek, nenek, paman-paman semua ya. Sehingga yang diajarkan dari pertama itu adalah kemandirian kita. Sudah ditanamkan. Sudah ditanamkan dari awal bahwa tidak bolehlah manja ya. Menghadapi hidup ini memang keras. Sehingga dari orang tua laki-laki saya belajar kesabaran, saya belajar kesederhanaan ya. Saya belajar pergaulan. Nah, sementara dari ibu saya belajar sebagai pekerja keras, saya belajar sebagai orang yang selalu membantu orang lain walaupun dalam keadaan yang kurang baik sekalipun. Sosialnya luar biasa gitu. Dari situlah sosialnya ini kehidupan sosial itu saya pelajari gitu. Sebetulnya cita-cita awal dari Pak Desmianto sendiri mau menjadi apa nih? Awalnya saya berangkatnya itu kan setelah namanya pada masa itu kita sudah tamat sekolah SMA saja, dengan kondisi orang tua seperti itu sudah bersyukur ya kan. Nah, kita mau bekerja, saya juga sudah langsung ingin bekerja. Nah, hobi pekerjaan saya memang di bidang konstruksi. Di bidang konstruksi, walaupun saya tidak punya latar belakang yang seperti engineer gitu ya, tapi saya tetap menyenangi itu dan saya pelajari hal-hal seperti itu. Ke dunia konstruksi? Tidak ada, karena dalam hati selalu tertanam karena kegiatan dari kecil ya, bersosialisasi, berorganisasi, berkawan-kawan. Nah, lihat kehidupan yang saya alami sendiri itu juga cukup sulit, apalagi teman-teman di bawah saya itu juga banyak lebih sulit daripada kita kan gitu. Nah, keinginan untuk membangun itu ada gitu loh. Membangun kota itu dari awal itu sudah tertanam sama saya, sehingga saya mencoba belajar di bidang itu. Nah, apakah masa remaja itu, masa sekolah tadi, sudah ada semacam perasaan ataupun empati untuk terjun ke dunia politik? Sudah tergambarkan atau sudah ada niat? Oh, tidak ada. Justru kita melihat itu, pertama saya ini kan begitu kerja langsung turun ke proyek-proyek ya, proyek-proyek, dan di proyek-proyek itulah setelah ada saudara saya yang lebih memerlukan pekerjaan itu, saya berikan. Saya sendiri cari lagi kerjaan lain. Nah, jadi belum bersentuhan sama sekali? Belum bersentuhan. Dari 85 itu masih kerja. Setelah tamat SMA 84 kita kerja. Habis itu setelah 87 saya keluar ke Makassar, ke Surabaya, ke Jakarta, merantau saya memang. Dalam langkah apa nih, Pak? Enggak ada, saya mau belajar saja karena memang belajar formal saya tidak bisa. Saya belajar di dunia informal ya. Saya belajar kemana-mana. Nah, pada saat tahun 90 juga saya balik lagi ke Jakarta. Nah, di Jakarta sampai tahun 96 baru kembali ke sini. Di sinilah setelah belajar juga banyak di bidang properti di Jakarta. Di sini saya coba buka usaha properti. Tapi pada saat 97 98 itulah kita collab juga karena memang ada Krismon. Ya, menarik sekali nih Pak Desmianto dan kisah tadi bagaimana remaja. Tapi kami ingin tahu juga pengaruh atau peran orang tua sendiri dalam bentuk praktek atau nilai-nilai kehidupan bagi Pak Desmianto. Kemudian juga dikaitkan apakah Bapak sebagai katakan orang sudah berhasil karena sudah menjadi ketua DPRD, sudah mampu membahagiakan orang tua, atau ada sesuatu yang masih mengganjal nih, belum mampu memberikan yang berarti bagi orang tua, walaupun orang tua tidak mengharapkan sama sekali nih apa pemberi dari kita nih Pak Desmianto? Ya, itulah. Bisa dijelaskan sedikit? Kadang-kadang pada saat 96 saya pulang itu memang mungkin tariannya terlalu kuat ya, sehingga
ini memang berkesan. 95 saya setiap ada teman akrab saya dari sini datang ke sana, saya disuruh pulang. Saya terus disuruh pulang sama orang tua, terutama ibu ya. Disuruh pulang, nggak tahu kenapa ya. Memang beliau pernah sakit. Saya pulang, saya lihat, setelah sehat saya balik lagi kan gitu. Tapi saya terus disuruh pulang, akhirnya saya nggak tahan juga. Saya pulang ke sini coba berusaha. Belum jalan usaha saya, beliau sudah mendahului ya? Sudah mendahului, karena memang sudah dari awal, walaupun usianya belum terlalu tua, 60 tahun ya, barangkali 60 tahun, meninggal. Nah, ini memang buat saya sedikit miris karena belum bisa artinya membahagiakan secara maksimal ya orang tua kita, terutama ibu, karena yang disuruh hadis itu kan Rasul itu ibu-ibu gitu ya, sampai 3 kali ibu. Nah, ini ibu ini memang luar biasa gitu loh, mengajarkan saya kerja keras, mengajarkan saya pantang menyerah, mengajarkan saya pergaulan, mengajarkan saya hidup sosialisasi ya, artinya keinginan dia untuk membantu orang lain. Nah, ini memang luar biasa. Itu dampaknya, karena saya itu banyak, keluarga itu banyak, ada hampir 10 orang ya kan, tetapi dia masih punya banyak anak angkat lagi, banyak orang lain lagi yang dibantu terus, iya. Dan itu bergiliran terus, sampai sekarang pun kebiasaan itu tidak pernah saya lupakan. Dan saya juga menerima kawan-kawan, menerima apa, pokoknya berkumpul itu sudah menjadi suatu kebiasaan yang diajarkan orang tua saya, yang harus kita lakukan untuk bersilaturahim dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita, dan membantu sebisa mungkin apa yang bisa kita bantu. Sendiri orang tua, nah, gimana laki-laki ini? Orang saya tadi keturunan Jawa. Walaupun tidak bisa dikatakan miskin karena bapaknya itu polisi ya. Terus keluarga juga keluarga polisi banyak ya. Selanjutnya dia sendiri pegawai negeri. Pernah jabat bendahara juga. Nah, tapi hidupnya luar biasa gitu. Dia sederhana, orangnya sederhana dan pengalah, penyabar. Dua hal ini yang saya kira saya pelajari dari beliau. Kesederhanaan dia. Dia tidak pernah mau macam-macam, tidak mau meributkan hal-hal lain. Hidupnya cukup saja. Makan itu pun 1 piring saja. Sama juga, akhirnya saya tiru juga di pola makan. Gitu. Iya, dia gampang sekali, dan kesederhanaan di situ. Nah, sementara penyabarnya kalau diganggu, tidak pernah berantem seumur hidup. Ya, cukup panjang lebar tadi Pak Desmianto bagaimana kisah perjalanan Bapak ya, masa remaja, kemudian juga langlang buana di berbagai kota di tanah air Pak ya, balik lagi ke Pekanbaru, dan juga nilai-nilai atau prinsip-prinsip dari kedua orang tua yang masih membekas pada Pak Desmianto ini. Dan ini menjadi semacam pembekalan diri dan juga nilai-nilai yang tertanam bagi Pak Desmianto berikutnya ya. Pemirsa, itu tadi perbincangan pada segmen pertama dengan Bapak Desmianto, Ketua DPRD Pekanbaru, bagaimana sisi-sisi humanistik beliau dalam perjalanan hidup beliau. Simak kami terus pemirsa, dalam segmen kedua saya akan berbincang-bincang seputar kiprah beliau sebagai Ketua DPRD Pekanbaru dalam menyikapi berbagai aspirasi dan persoalan di Kota Pekanbaru. Masih bersama kami, Riau Televisi. Terima kasih pemirsa, masih dalam Ngobrol Politik Yuk bersama kami Riau Televisi, sebuah program ngobrol-ngobrol politik dan juga visi misi calon legislatif di Provinsi Riau. Dan masih bersama saya Bapak Desmianto, Ketua DPRD Kota Pekanbaru. Pada segmen ini saya akan berbincang-bincang seputar kiprah beliau sebagai legislator dan juga Ketua DPRD. Pak Desmianto, kita tahu Pak Desmianto saat ini sudah menjabat sebagai Ketua DPRD Pekanbaru Pak ya. Dan ini periode yang 2009 sampai 2014 Pak ya. Insya Allah tinggal periode kedua Pak ya. Ini tadi kita telah panjang lebar di awal bagaimana perjalanan Bapak tiba-tiba masuk ke partai politik nih. Tentu Bapak sebagai Ketua DPRD otomatis mewakili partai politik nih Pak. Ceritakan sedikit ketika masuk pertama kali nih ke partai mana dan kenapa memilih partai tersebut sehingga Bapak terpilih sebagai Ketua DPRD Pekanbaru? Apa yang melatar belakangi Bapak berminat ataupun berkeinginan masuk ke partai politik yang tadi memang latar belakang Bapak sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang swasta gitu? Bagaimana kisahnya sedikit nih Pak? Ya. Sebenarnya panjang ya kan? Mungkin disingkat saja. Sejak 97, karena kita baru buka usaha 96-97 seperti itu ya, 98. Rupanya Krismon menjadi-jadi kan gitu. Nah, properti ini yang paling dihajar. Dampaknya terasa ya? Dihajar sekali gitu loh. Semakin besar dia waktu itu buka rencananya, semakin bebas juga ke bawah ya kan?
Tapi saya terus berusaha, terus buka atau terus jalan selama proses 90. Nah pada 99 teman, artinya sekolah saya di informal ya, saya kan ambil Master Business Administration dari sekolah jauh ya, selama setahun. Nah dia bawa partai tahun 98, 99 itu, kuliahnya dari 99, 98, 99. Nah menawarkan mau ngajak terus ya, ngajak terus. Itu Partai Indonesia Baru namanya. PIB ya. Partai Indonesia Baru waktu itu 48 partai, dia nomor 1. Gambarnya gambar logo Allah ini. Nah, itu pertama kali bersentuhan ya? Itu masuk politik pertama kali. Saya langsung disuruh megang provinsi. Latar belakang politik juga belum ada ya kan? Tapi diajak dimotivasi terus supaya bisa hanya megang seperti itu. Dan saya bangsa yang artinya cepat menyesuaikan diri, cepat belajar karena memang sudah hobi ya kan. Bergaul ini kan menjadi hobi kita ya, berkawan-kawan. Nah jadi tidak susah saya dalam segera membentuk partai ini gitu. Walaupun di partai politik karena teman saya cukup banyak, besar kecil bisa belajar cepat sini, kan? Sehingga teman kita kan sudah cukup banyak ya saya pikir. Nah itu mencalonkan diri pada 99, 99. Waktu itu sebagai calon DPRD provinsi dari Partai Indonesia Baru tadi, Pak. Indonesia Baru. Nah, ya namanya partai baru juga ya. Pada saat itu belum bisa berhasil untuk mendapatkan kursi. Nah, pada saat itu di pusat sebenarnya berlaku sistem sektor, gabungan beberapa partai. Ya. Dan alhamdulillah sebenarnya di kota, di provinsi ini kita dalam penggabungan 8 partai itu kita yang tertinggi, harusnya jatah kursi PIB sama kita gitu loh. Tapi entah karena suatu hal apa, waktu itu panitia pemilihan daerah yang sekarang KPU, dulu kan PPD namanya. Nah itu tidak mensahkan sistem Bosakot kita di Riau ini, sehingga saya terkendala untuk jadi anggota. Padahal peluangnya ada, Pak ya? Padahal peluangnya ada karena saya sudah komen dengan kawan-kawan, sudah menurut aturan sistem Bosakot itu di pusat itu bahwa yang siapapun yang terbanyak itulah yang berhak. Ya, nah tapi ternyata belum bernasib baik. 99 cukup kapok sebenarnya berpolitik karena memang pada saat itu sudahlah kita kondisinya menurun ya di bisnis. Nah tiba-tiba masuk ke Partai Demokrat, Pak ya, dan akhirnya terpilih nih sebagai ketua DPRD. Kenapa nih? Jadi sebetulnya saya sebenarnya sudah enggak mau berpolitik, enggak mau lagi ya. Ini aja belum selesai dia membenahi yang kemarin di 99, belum bangkit lagi kan gitu. Tapi teman-temannya, karena yang ngajaknya kan dari grup Sistem Bosakot kemarin tuh ada partai Masumi Baru namanya Dr. Jenuh. Nah waktu itu ngajak saya, ketua ini dari SBY katanya. Waktu itu kan ngetren SBY lagi di Zalim tahun 2002. 2002 pertama kali ke Demokrat nih. Untuk meyakinkannya datang lagi Azidin di sini apa macam. Nah itulah saya bergabung dengan Demokrat sebagai pendiri Demokrat di bawah kepemimpinan Jenuh. Waktu itu saya, udahlah saya jadi wakil ketua DPD saja provinsi. Dr. Jenuh tahu saya punya link di daerah, langsung meminta saya buka bla 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 bla. Kita sudah langsung buka di kabupaten kota kan. Dan akhirnya terpilih, Bang ya. Dalam bukan baru pada waktu itu susah mencari orang. Mengajak orang ke Demokrat ini kan berat susah gitu. Akhirnya saya turun, saya yang megang kota dah. Saya megang kota, saya yang menjalankan DPC Dewan Pimpinan Cabang Kota tahun 2003. Saya jadi ketua DPC Kota PD. Nah, itulah kita mulai sosialisasi dan sebagainya 2004 main. Saya berkat semua kerjasama dengan kawan-kawan, alhamdulillah kita mengantar waktu periode pertama itu 4 kursi. 2004 ya, dari Demokrat 2009, Pekanbaru ya. Dari Partai Demokrat. Nah, itulah setelah 2009 selanjutnya saya dipindahkan karena saya tidak ketua lagi, saya dipindahkan dapil tadi Payung Kaki Tampan, sekarang ke Rumbai. Alhamdulillah kepercayaan masyarakat masih ada. Terpilih akhirnya ya. Terpilih jadi anggota dewan dan partai melihat pengalaman seperti itu mengamanahkan saya sebagai ketua DPRD Kota Pekanbaru, Pak ya. Karena memang kita disaring kan, disaring diapakan segala macam. Alhamdulillah amanah dari partai saya jadi ketua. Ya. Dan kalau kita melihat posisi sebagai ketua DPRD Pekanbaru sekarang, Pak Desmianto, sebenarnya kalau kita melihat kondisi objektif Pekanbaru ya, masyarakat Pekanbaru, permasalahan apa yang paling mendasar yang ada di Kota Pekanbaru nih yang Bapak rasakan nih? Apa persoalan yang paling mendasar sekali, yang paling prinsip sekali yang terjadi sana? Sebenarnya kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat itu kan apa saja nih? Air, transportasi, listrik.
pendidikan jelas, kesehatan jelas dan segala macam itu tentu ada. Tapi yang jelas sekarang air, listrik, jalan-jalan ya, transportasi. Nah, ini kan hal yang sampai sekarang saya kira masih belum cukup menggembirakan. Saya sebagai ketua DPRD sudah berusaha menganggarkan angka-angka yang saya kira sudah Bapak perjuangan ini Pak ya? Insya Allah dari awal saya masuk jadi anggota Dewan untuk kesehatan itu waktu itu untuk dinas kesehatan waktu saya masuk hanya 8-12 miliar. Itulah saya dorong terus, saya pilih komisi yang memang tidak kasar sama sekali kan, arti komisi kesejahteraan ya. Memang itu walaupun saya ketua partai saya bisa milih mana aja, tapi saya milih itu untuk sosial. Memang tujuan kita kan dari awal itu saya bergerak ke DPRD ini bukan cari uang, tapi untuk berbakti. Nah kita sudah coba sampai akhirnya pada periode pertama itu saya bisa mengangkat Diskes itu dan kawan-kawan tentunya ya. Jadi sebagai anggota itu sampai dengan 54 miliar untuk perhatian kesehatan masyarakat. Terjadi peningkatan ya? Ada, terus tiap tahun kita patuh terus. Di bidang yang lain juga seperti itu. Nah yang tidak pernah baik ini adalah air kita, PDAM. Penyebabnya apa ini? Penyebabnya itu artinya kerjasama dengan pihak ketiga yang membuat semua hal terkendala pada kepemimpinan Pak Herman Abdullah waktu itu kan. Nah, saya masih anggota, mungkin mereka sudah tekan-tekan MOU dengan Belanda dan segala macam dapat bantuan 55 miliar dan sebagainya, tapi ternyata tidak kelar-kelar juga, tidak jalan juga ya. Iya, dan masyarakat tetap komplain kan, bersetuju air kita, air pump kita. Nah ini sampai sekarang kasus yang ini sampai ke pengadilan lah ya, antara PDAM dengan PT Tita Dharma Persada namanya yang mengelola air minum kita kan. Dan itu sampai sekarang belum beres. Walaupun saya sudah alokasikan berapa kali lagi ini untuk pembangunan infrastruktur PDAM hampir 10 miliar. Tapi belum. Sebagai Ketua DPRD, apakah Bapak sudah merasa maksimal, sudah merasa optimal nih menjalankan fungsi sebagai Ketua Dewan sekaligus juga sebagai wakil rakyat nih di Pekanbaru? Karena kita melihat juga banyak juga masyarakat yang masih kecewa dengan kondisi yang ada di Pekanbaru itu sendiri, Pak. Apakah sudah merasa berbuat yang lebih maksimal tadi nih? Bagaimana? Ya, itulah artinya DPRD ini juga kan ada batasannya. Kita bisa dalam fungsi kita kan pengawasan, controlling, kemudian budgetingnya juga ada ya. Dan legislasi ya. Namun di budgeting kita sudah berusaha semaksimal mungkin ya kan untuk mengalokasikan aspirasi masyarakat dan sebagainya. Cuma memang tidak bisa memuaskan semua pihak karena memang anggaran kita yang pada saat kita mulai saja. Kalau saya sebagai ketua waktu itu kita datang itu belum sampai kita di angka 500 miliar gitu. Persoalan kita di anggaran atau di kemauan political will? Kira-kira di mana? Ya pertama di anggaran jelas ya, di anggaran kita tidak mungkin bisa semua ya. Masih terbatas ya? Masih sangat terbatas ya, kecil ya. Terus di political will-nya ya kepemimpinan berubah kan, perencanaan kadang-kadang berubah juga ya. Ini yang juga harus kita sikapi bahwa banyak hal akhirnya yang tadinya sudah diprioritaskan jadi turun prioritasnya misalnya kan beralih ke prioritas lain yang lagi. Ini terjadi nih Pak. Ini terjadi. Kalau sinergitas antara eksekutif dengan legislatif selama ini terutama di bawah kepemimpinan Pak Desmianto sendiri hubungannya bagaimana? Walaupun saya kan melewati 3 kepemimpinan kepala daerah ya. Wali kota di sini ada Pak Herman Abdullah. Sudah merasakan juga ya. Ada Samsul Rizal ya kan. Terus ada Pak Firdaus sekarang. Nah, alhamdulillah sebagai legislator karena di undang-undang itu memang kita mitra kita bukan lawan. Jadi bagaimana kita bermitra inilah yang kita selalu usahakan. Kita mitra, artinya mitra sejajar. Saya juga tidak berharap bahwa institusi kita lebih merasa rendah daripada eksekutif, tidak. Karena memang kita sejajar, mitra. Yang namanya mitra kan sejajar. Nah itu yang kita usahakan selalu dan hubungan selalu harmonis. Di bawah kepemimpinan Samsul Rizal juga seperti itu. Kita berusaha, kita memaksimalkan apa-apa yang bisa kita lakukan buat kepentingan masyarakat. Kita memang tidak bisa dilihat masyarakat langsung berdampak kepada mereka. Kecuali mereka tahu dapur kita. Nah itu baru mereka bisa mengerti bahwa oh iya mereka sudah lakukan, oh iya mereka sudah sampaikan aspirasi dan sebagainya. Kita
selalu, cuma memang kita tidak bisa tampil karena kita Oke. bukan eksekutor. Iya. Eksekutor ya Iya. eksekutif lah. Kalau dari sisi legislator nih, khususnya di Demokrat tentunya ya, sebagai partai pemenang nih di Kota Pekanbaru Pak Desmianto ya. Alhamdulillah. Kita melihat dari aspek itu, apakah para legislator Demokrat ini sudah mampu memperjuangkan aspirasi masyarakatnya, rakyatnya? Karena juga itu tadi banyak yang mengeluh, banyak yang memprotes segala macam. Ini Ya, itu penilaian Pak susah Desmianto juga sendiri. saya, Ya. kalau saya Ya. yang menjawabnya itu kan artinya Ya. masyarakat ya. Artinya masyarakat lihat apakah dia puas dengan kinerja kita atau tidak Ya. puas ya. Namun demikian kita akan selalu evaluasi. Saya Oke. selalu memacu sebagai orang yang dituakan di Demokrat walaupun saya tidak lagi Di- pengurus iya. di DPC. Oke. Namun saya dituakan ya, Ya. artinya saya tetap mengarahkan para kawan-kawan untuk berbuat hal-hal yang positif buat kepentingan masyarakat. Iya. Turun, Iya. reses, Oke. enggak reses, Iya. reses aspirasi masyarakat, tampung, salurkan. Tampung semuanya ya. Ya, Oke. artinya kita bahas, kita dengar, kita bahas. Selanjutnya kita Oke. tentu action, tidak Ya. mungkin kita tuntaskan, tidak mungkin kita biarkan. Nah ini memang, tapi persoalan masyarakat kita harus paham juga Pekanbaru itu kan semakin berkembang. Iya. Luas kita yang 632,26 km persegi sampai sama dengan Jakarta Oke. itu membuat persoalan itu tidak Kompleks sekali ya. sederhana Iya, seperti iya. dulu. Oke. Ini kompleks sekali dan Iya. itu banyak sekali dan kadang-kadang memang banyak pengaduan-pengaduan yang merasa kurang ditanggapi. Oke. Padahal kita kadang-kadang kesibukannya saja untuk menyusun perda-perda dengan kepemimpinan baru kan banyak perda baru. Iya. Dengan kepemimpinan baru banyak hal-hal baru yang harus disesuaikan. Nah ini kan kerja maraton ya. Iya. Kadang-kadang harus keluar daerah untuk membanding-bandingkan. Ini bisa enggak, aturan ini bisa enggak. Kita Oke. dengan suasana kondisi sekarang itu, waduh luar biasa. Iya. Artinya harus berhati-hati baik dalam menganggarkan, melakukannya dan Iya. sebagainya. Kita memang Jangan sampai tersangkut hukum ya, proses jangan hukum ya. sampai lah. Oke. Karena Ya, alhamdulillah menarik sekali. Saya minta doa semua Oke. pihak itu. Ya, menarik Seperti sekali itu. Pak Desmianto sebagai Ketua DPRD Kota Pekanbaru dan Ya. kami mendapat informasi dan mungkin sudah banyak yang tahu nih. Pada tahun 2014 ini kan musimnya pemilihan legislatif dan juga pemilihan presiden dan pemilihan DPD nih ya. Ya. Dan kabarnya Pak Desmianto sendiri pindah haluan ya dari seorang legislator menjadi DPD juga, menjadi masuk ke dalam bursa pemilihan DPD RI ini. Ya. Ini kan dua hal yang berbeda nih. Kenapa nih Pak Desmianto dari orang politik tiba-tiba pindah ke DPD nih yang non Tidak politik? berbeda sebenarnya. Ini bagaimana Tidak nih? berbeda. Pertimbangan latar belakangnya seperti apa Karena nih? DPD ini kan sebenarnya kalau orang yang biasa paham itu tahu Ya. itu MPR gitu loh. Iya. DPR dan MPR kan seperti Senat dan Kongres ya. Ya, Oke. dan ini sebenarnya tidak ada masalah karena Ya. undang-undang juga sudah mengatur bahwa orang partai politik itu boleh saja ke DPD dan didukung oleh partai politik. Iya. Karena kita sudah ada contoh juga dan Oke. saya melihat contoh 2 periode kami menolong orang Hmm. menjadikan kawan-kawan kita karena saya juga di provinsi cukup Ya. ini kan. Nah, tapi tidak ada dampaknya juga buat Oke. kita ya. Kita tidak bicara pribadi Iya. atau kelompok kita, tapi masih terasa sangat minim gitu loh. Jadi Kenapa yang- peran DPD ini kok seperti tidak ada? Memang kendala undang-undang ada pada waktu Oke. itu, tapi undang-undang sekarang kan sudah diperbarui. Mulai kalau dulu kan misalnya seperti hanya mengusulkan undang-undang Iya. saja, setelah itu Iya. tidak ada tanggung jawab. Membawa aspirasi masyarakat, Oke. usulkan sudah, tapi lepas. Iya. Nah sekarang sampai tingkat pembahasan. Nah ini menarik karena sama dengan kita Oke. membuat peraturan. Kalau kita sudah membahas mengapa, Iya. itu outputnya harus yang kita bahas. Jadi alasan utama Pak Desmianto pindah ini seperti apa? Apakah ada faktor lain misalnya kecewa atau bagaimana Oh, nih? enggak, kecewa. Pertimbangan utamanya apa nih sehingga Nggak ada, masuk ke karena memang, DPD ini? Artinya kita berencana ke DPR RI. Oh, Tapi iya. kan saya orang daerah ini ya. Artinya Kan bisa DPR RI dia melalui partai politik misalnya. Iya DPR RI, betul. Iya, Saya ah. sudah ajukan diri saya. Iya. Tapi kan partai berpendapat lain. Oke. Udah saya Oh, justru iya. ke provinsi dulu. Iya. Ke provinsi saya merasakan usia saya juga sudah mulai ya. Artinya saya punya target-target kehidupan yang Iya. jelas, sangat jelas bagi saya gitu Oke. loh. Saya sekian itu sudah saya rencanakan sekali. Sudah disetting juga nih, Sudah, Pak, Saya, iya. saya orangnya Iya. memang merencanakan Oke. gitu loh. Jadi apapun saya sudah rencanakan. Nah karena tidak artinya belum dipenuhi. Iya. Ya. Sehingga milih dari DPD. Sebenarnya saya sudah mau stop. Iya. Sudah mau stop. Sudah mau stop ya. Sudah mau stop. Tapi Lalu? kawan-kawan saya marah. Hmm. Kita sudah investasi banyak di politik. Kita sudah punya link yang hampir ke seluruh Riau. Iya. Ketua tidak bisa biarkan seperti ini. Kami Iya. juga Oke. di sini saya Bagaimana nih peluang Pak Desmianto untuk agak tersentuh. iya. Saya kenapa?
saya merasa jadi orang berguna gitu. Iya, iya. Karena mereka berharap saya bisa buat suatu hal. Apakah Pak buat Desmianto satu hal lagi untuk mereka? Iya. Kalau saya berhenti, Iya. ya banyak orang yang di belakang saya mungkin terkendala. Terkendala, ya. Mereka dorong, Iya. kami urus. Iya. Saya di Jakarta waktu itu, saya sudah saya tidak mau, Oke. sudah saya tidak usah berpolitik Iya. lah, artinya tidak dalam hal Iya. berpolitik praktis sampai dengan jadi anggota dewan lagi kan gitu. Oke. Tapi mereka sangat kuat, Iya. dia urus semua, Hmm. permintaan tanda tangan Iya. dan sebagainya itu semua diurus. Dalam 2 hari itu sudah masuk ke KPU. Iya. Apa persyaratan itu, walaupun akhirnya balik lagi Iya, diperbaiki, penuhi lagi ya. tapi tidak ada masalah, yang penting persyaratan awal sudah masuk. Sekarang udah resmi ya, dan kabarnya Resmi sudah di nomor urut 6 nih Pak ya? Nomor urut 6, Enam, menurut ya. abjad, karena Menurut memang abjad, ya. kita tidak ada cabut nomor undian seperti Ya, partai, oke. dan KPU hanya menerapkan misalnya siapapun yang urutan namanya mulai dari A dan Ya. seterusnya. Nah, kita di urutan 6 Oke. karena kita D Ya. urut 6 sekarang. Ini kalau kita bicara tawaran nih ataupun program, kan maaf saja nih Pak Desmianto, kan DPD ini juga banyak dinilai ini masih melempem. Iya. Bukan hanya di Riau tapi di seluruh Indonesia. Iya. Barangkali Pak Desmianto juga punya semacam visi lah, semacam program yang bisa nanti diberikan ke masyarakat, ke daerah ini kalau memang insya Allah terpilih sebagai anggota DPRD RI tahun 2014 nih. Insya Allah. Yang paling mendasar apa nih yang mungkin Yang paling yang akan mendasar, ditawarkan? Ini levelnya kan lebih besar lagi ya, Riau pertama, nih. Iya. Karena saya sudah lihat perubahan undang-undang itu, kita bisa membahas undang-undang, Iya. banyak hal yang bisa kita aspirasikan dari daerah ini. Iya. Yang pertama masalah asap, Hmm. ya. Iya. Yang kedua artinya masalah pemekaran, Hmm. ya. Ya. Yang ketiga barangkali masalah infrastruktur kita ya. Ya. Yang keempat bagi hasil buat daerah. Asap, infrastruktur dan bagi hasil ya, bagi hasil ya. Nah, ini kan hal-hal yang saya kira Harus mendapat perhatian ya. perjuangkan. Ya. Hal yang saya kira saya tidak pernah konsep secara apa, Ya. saya tidak pernah ini ya. Saya biasa ingat saja. Hmm. Nah, 4 hal itu biasa saya akan, Ya. insya Allah saya perjuangkan. Pertama masalah asap, kedua masalah pemekaran, ketiga masalah bagi Kenapa nih hasil, memilih yang ketiga ini? infrastruktur. Apa nih yang apa? Nah. Persoalannya seperti apa? Substansinya sehingga Ya kita memilih lihat ini saja, ya. kita lihat saja asap tidak kunjung reda. Bisa diatasi dengan baik ya. Setiap tahun terjadi. Artinya ada proses aturan undang-undang dan Ya. sebagainya yang tidak atau kurang Ya. maksimal diberlakukan, Oke. sehingga masih bebas orang membakar hutan sembarangan dan tidak ada antisipasi dari pemerintah pusat, karena Ya. ini dianggap pemerintah daerah, sementara pemerintah daerah kalau kejadiannya Oke. Ya. dirohil dengan peralatan seadanya Ya. mana bisa mengatasi masalah itu. Jadi harus dicari Ini sebuah sudah metode masalah sistem. internasional ya. kan, contohnya Oke. Singapura, Malaysia komplain kita. Iya. Harusnya ini sudah jadi masalah nasional. Nah, di nasional itulah nanti kita perjuangkan bagaimana alokasi anggaran untuk Penanggulangan, antisipasi kebakaran ini. Iya. Masa tiap ada kebakaran sibuk terus Oke. siram dengan pesawat Iya. saja. Tidak ada antisipasi Sistem yang benar. terpadu ya, yang pas ya. sistem Iya. yang permanen lah ya, yang bisa sistematis digerakkan, ya, gitu sistematis. program Iya. dari awal. Bagaimana menjaga sampai Oke. menuntaskannya menjadi tidak Iya. berasap lagi. Nah, itu Oke. satu. Yang kedua, masalah pemekaran. Pemekaran ini kita lihat. Ya. Kita kadang-kadang malu dengan Sumbar. Oke. Sumbar itu sekarang sudah hampir 19 kabupaten kota. Iya. Dan penduduk satu kabupaten kota kadang-kadang ada yang 30.000. Iya. Sekarang kita bayangkan Pekanbaru dengan penduduk hampir 1 juta. Iya. Tampan saja, kecamatan Tampan, Iya. 130.000 orang. Luar biasa jumlahnya. Ya, itu digabungkan 3 kabupaten kota Oke. di Sumbar itu. Ini seharusnya sudah bisa dimekarkan ya, Pak. Nah, Ya. tapi pemekaran saya rasa jangan nanti dianggap apa. Saya orientasi pemekaran adalah orientasi kesejahteraan, Kesejahteraan masyarakat ya. bukan kekuasaan. Oke. Itu jelas. Pendekatannya lebih pada Saya kesejahteraan jelas. ya. Orientasi saya kesejahteraan masyarakat Iya. dan bukan kekuasaan. Oke. Artinya karena pemekaran terus ada nanti perebutan wali kota apa segala Iya. macam. Bukan Tapi itu. bagaimana mensejahterakan masyarakat yang ada di Kenapa sana? masyarakat bisa lebih sejahtera dengan pemekarannya? Pertama jelas dana anggarannya kan sendiri Iya. nanti. Peredaran uang di daerah kita jadi lebih banyak. Kemungkinan tenaga kerja bisa ini. Iya. Nah, hal-hal lain artinya koordinasi tentang pelayanan ke publik Iya. lebih Oke. ringkas gitu. Iya. Nah, itu yang kita harapkan. Oke. Yang terakhir tadi soal bagi hasil tadi kita tinggal nih. Gimana nih? Pemilihan bagi hasil juga menjadi strategi program Ya, kita Pak terkenal Desmianto. negara kaya Iya. pada era kaya ya. Ada survei mengatakan satu saja Minas itu Iya. kalau dibebaskan untuk Riau, ini semua masyarakat kita bebas Iya. sekolah
bebas, Bisa gratis kesehatan, semua. bisa gratis semua. Iya. Bahkan yang nganggur bisa dikasih gaji kayak Oke. Brunei. Iya. Kehidupan kita bisa Iya. kayak Brunei. 1 sumur minyak di Kecamatan Minas. Iya. Tapi hasilnya ternyata bagi hasilnya belum. Ternyata, Ya, belum. Tingkat kemiskinan kita masih sampai tinggal 16% Iya. di Riau. Baik. Nah ini kan harus terus kita Perjuangan juga ya, Pak, perjuangkan ya. supaya Oke. bagi hasil ini tetap terus meningkat dan Baik. itu bisa kita Oke. Rasakan lah bersama-sama masyarakat Riau ya. lokasikan buat Ya. kepentingan Ya. masyarakat. Kalau terakhir nih Pak Desmianto, tentunya ini butuh perjuangan. Ini strategi yang telah dilakukan ataupun penggarapan di bawah nih untuk berjuang sebagai calon DPD RI ini, karena bersama-sama calon lain juga cukup ramai nih ya. Ini kan tahun-tahun politik nih. Apa yang telah strategi yang telah dilakukan, upaya yang telah dilakukan oleh Pak Desmianto saat ini? Ya, Dan bagaimana nih kans peluangnya sendiri kalau boleh tahu bagaimana nih? Ya. Saya kan artinya maju ini juga tidak maju asal karena ini karena itu terus Ya. maju, enggak. Saya kan juga Oke. minta pemikiran teman-teman. Ya. Artinya yang mendorong saya dari awal juga teman-teman. Ya. Saya cross check lagi ke teman yang lain. Hmm. Artinya yang punya kekuasaan-kekuasaan. Oke. Nah, yang bersangkut dengan partai. Nah, partai dalam hal ini Mendorong ya, mendukung ya. mendukung penuh. Mendukung penuh ya. Karena Oke. partai tidak ada calon DPD yang lain. Betul. Jadi Desmianto adalah adalah DPD Iya. yang Didukung oleh insya Allah didukung partai, Partai seperti Demokrat, kawan ya. kita Narlis yang Ya. didukung oleh PKS. Oke. Nah, saya didukung oleh Demokrat dan itu sudah kita bicarakan dan itu bahkan ketua kita sekarang Pak Ahmad, Pak Ahmad ya, Bupati Rohul Iya. sudah menyampaikan supaya kita Oke. di forum Riau resmi Iya. supaya mendukung Desmianto sebagai anggota DPD karena Iya. juga nanti diperlukan di pusat untuk kepentingan Oke. Iya. kepentingan lobby-lobby. Nah, itu satu. Yang kedua bisa saya katakan bahwa sebagai ketua DPRD ya saya berusaha baik pada semua pihak, pada semua kawan dan Iya. menjadi anggota DPD ini Iya. menjadi momentum yang lain buat teman-teman saya yang lain partai. Hmm. Kalau kita selama ini mungkin tidak bersentuhan dalam berkampanye dan sebagainya, sekarang mereka malah banyak yang ingin membantu saya menjadikan saya Lintas jadi- partai jadinya, lintas partai masuk. Nah, sampai ada yang bilang partai boleh beda tapi Iya. DPD DPD tak Pak Desmianto, Desmianto ya. gitu. Iya, iya. Nah mereka membantu saya bersosialisasi Oke. di konsultian. Ya, mudah-mudahan Pak Desmianto apa yang dicita-citakan bisa terwujud ya. Amin. Tapi sebelum nutup nih, kalau dalam hidup nih apa ya obsesi yang belum terpenuhi, belum terwujud sampai saat ini yang masih terasa di hati Pak Desmianto dalam kehidupan nih, apa sesuatu ya obsesi, sesuatu keinginan yang belum berhasil diwujudkan sampai saat ini seperti apa nih Pak Desmianto? Ya artinya Ya. saya Yang masih terasa sampai saat ini. ada Iya. kehidupan dalam beragama saya. Iya. Saya mungkin tidak terlalu tampil sebagai orang yang itu, tapi yang jelas selama dalam perjalanan saya sebelum anggota dewan juga mulai dari 2002 saya kan Iya. ikut pengajian Naksabandia Oh, di iya, Padalarang. iya. Dan kita sudah buat pesantren di situ. Oke. Sekolah Iya. pesantren, dan guru saya baru meninggal pada tahun kemarin ini, Lebaran kemarin. Ya. Nah, itu tetap akan kita perjuangkan karena itu dunia pendidikan artinya Keagamaan ya, obsesi sisi saya keagamaan ya. menjadikan ya saya barangkali belum beruntung menikmati pendidikan agama yang Iya. layak, pantas Iya. dengan kehidupan yang demikian ini dan kita berusaha untuk Oke. menjadikan ini Mudah-mudahan ya. bakti kita, amal kita dan itu sebenarnya tidak pernah saya Iya. singgung dalam politik ya, Baik. karena itu bukan urusan Sisi politik, pribadi itu kehidupan ya, urusan ya. Oke. amal kita Iya. dengan Allah SWT dan Mudah-mudahan Pak. dan itu Ya. ya artinya kita lakukan untuk lebih memajukan pola pikir, Oke. memajukan agama kita. Baik Pak Desmianto. Dan terima kasih Pak Desmianto ya telah berbincang-bincang kami tadi lebih kurang 30 menit seputar kehidupan Bapak, seputar sisi humanistik dan juga bagaimana visi misi Bapak sebagai caleg, kiprah Bapak di DPRD Pekanbaru sendiri Pak ya. Mudah-mudahan terpilih dan tetap senantiasa sukses Pak ya dalam mengemban karir. Pemirsa, demikianlah perbincangan kami dalam program Ngobrol Politik kali ini bersama Bapak Desmianto, Ketua DPRD Pekanbaru. Mudah-mudahan dialog ini akan bermanfaat bagi kita dan akan menambah informasi dan pengetahuan kita tentang sosok dan keberadaan Bapak Desmianto, Ketua DPRD Pekanbaru yang juga merupakan calon DPD RI yang akan berlaga pada tahun 2014 nanti. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak ya.